mobil minibus melintas di jalan raya mengalami kebakaran. Sebuah gardu listrik meledak dan terbakar diduga akibat korsleting arus pendek. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, satu unit mobil minibus yang sedang melintas di jalan raya mengalami kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil. Mobil minibus dengan nomor polisi DK1330 KIPI hangus terbakar saat melintas di Jalan Diponegoro depan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Api dengan cepat menghanguskan bagian dalam mobil yang tengah dikendarai oleh Adi warga Sumbawa. Mengetahui mobilnya terbakar, sopir langsung keluar dari dalam mobil menyelamatkan diri. Kemarin 2-3 hari yang lalu saya berangkat tadi malam, saya pakai ini juga. Tadi saya parkir di kantor juga. Setelah mau berangkat ke Irama, pas di tikungan situ mulai gangguan suara asap. Ya. Lewat pojok kiri itu ya. Lewat di tengah dia asapnya itu ya. Dalam waktu singkat, api kian membesar dan mengeluarkan asap tebal hingga menarik perhatian warga yang melintas. Tidak lama berselang, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa yang mendapat laporan tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Petugas kemudian melakukan pendinginan di bagian dalam dan bagian mesin mobil agar tidak terjadi kebakaran kembali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sumbawa, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang melintas di depan klinik Yusran sempat panik saat gardu listrik meledak dan terbakar. Kebakaran gardu ini diduga akibat konsleting arus pendek. Gardu listrik di depan klinik Yusra Praya Lombok Tengah tiba-tiba terbakar. Sontak kejadian ini membuat warga sekitar panik dan lalu lintas sedikit tersendat. Melihat api yang semakin merembet, warga sekitar berusaha menghubungi pemadam kebakaran Lombok Tengah. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang merembet ke bawah tiang dan api baru bisa dipadamkan 25 menit kemudian. Ini akibat konslet listrik juga apa? Dugaan sementara ya arus pendek. Arus pendek. Sudah sekarang gimana sih prosesnya? Untuk saat ini aman ya? Aman. Udah bisa Pada aman. Tinggal penanganannya oleh PLN aja. Berarti belum ada koordinasi lewat apa melalui PLN? Belum. Ada warga yang pos security Yusra yang nelpon PLN. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun untuk penanganan lebih lanjut, warga sekitar akan berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan keamanan arus listrik. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kisruh sengketa lahan di kawasan Gili Air Lombok Utara masih berlanjut. Pengamanan disiagakan guna menghindari bentrok dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang bersengketa dari kubu Widya Astuti dengan Nafsiyah CS bersitegang di lokasi tanah sengketa di kawasan Gili Air Lombok Utara. Cek mulut pun tak dapat dihindarkan dan nyaris berujung bentrok. Pasalnya para pekerja bangunan dipaksa menghentikan aktivitasnya serta meninggalkan lokasi. Perselisihan antara kedua belah pihak baru bisa mereda dan dapat dikendalikan setelah polisi berseragam datang ke lokasi dan meminta para pihak untuk dapat menahan diri agar tidak sampai mengganggu Kamtibmas di kawasan wisata dunia ini. Kasus sengketa lahan seluas 2 hektar di kawasan wisata Gili Air Lombok Utara terjadi antara Widya Astuti dengan Nafsiyah CS dan perkara perdatanya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan perkara waris disidangkan di Pengadilan Agama Girimenang Gerung. Keinginannya sekarang, Bu, tadi kan sempat ingin mengosongkan barang-barang itu, Bu.
Saya mengosongkan, tidak lanjut lagi kerjanya. Oh gitu, mau menghentikan sementara. Menghentikan sementara aja. Ada yang larang tadi Bu? Ada Dari mana Bu yang larang? Petugas atau apa? tugas apa dari polisi. Polisi. Iya. Bu sempat diintimidasi ada apa? Bu? Iya. Kan ini sedang berproses hukum juga. Ibu merasa was-was enggak dengan Iya. seperti itu? Was-was, takutan. Padahal dulu Ibu masuk tanah itu aman-aman aja. Ya? Nggih, sebelumnya aman-aman aja. Tiba-tiba mereka tuh bawa polisi mau masukin barang gitu. Kalau Ibu masuk di sana dilarang enggak sama polisi? Dilarang. Oh, polisi Saya yang juga larang. masuk kemarin waktu pengacaranya cabut pelang itu saya dimarah-marahin. Oh gitu. Mencuatnya kasus ini berawal dari penjualan tanah waris dari bedolo almarhum yang merupakan milik Nafsiah oleh saudara kandungnya Haji Multazam kepada Widya Astuti. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.